pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya. Karena Islam adalah agama yang mulia, janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu. Itu yang saya minta, yang dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu. Makanya saya sangat sakit sekali kalau mengapa ada orang Kristen orang agama lain. Pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya. Janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu, fitnah ini, memfitnah itu, fitnah ini, memfitnah itu. Islam adalah agama yang mulia untuk saya pada waktu itu. Agama yang mulia. Tapi walaupun kalau sekarang pun kadangkala agama Islam itu pun saya hanya belajar melihat dari YouTube dengan apa, bahwa kadangkala agama Islam itu dikotori oleh beberapa orang. Ya, tapi kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia, dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Karena Islam adalah agama yang mulia. Karena Islam adalah agama yang mulia. Karena Islam adalah agama yang mulia. Pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya. Makanya saya sangat sakit sekali kalau mengapa ada orang Kristen orang agama lain. Pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya. Itu yang saya minta, yang saya harapkan dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Nah, tentu kan Ibu menikah dengan beliau itu, beliau kan Muslim. Terus Ibu bagaimana? Kan Ibu orang Kristen waktu itu. Betul, Pak. Tapi pada waktu itu saya mengikuti beliau. Jadi Islam dengan menyebut nama 2 kalimat syahadat pada waktu itu. Dan sepengetahuan saya, kalau kita di Islam, kita menyebut 2 kalimat syahadat, itu kita sudah masuk Islam. Ya, itulah. Terus sesudah itu saya belajar mengaji. Sesudah saya nikah dengan Bung Karno, saya belajar mengaji, tapi hanya 1 tahun. Karena untuk saya berpandangan kita semua agama adalah sama untuk saya pribadi, dan kita hanya punya 1 Tuhan, Pak. Dan Islam adalah agama yang mulia untuk saya pada waktu itu, agama yang mulia. Tapi walaupun kalau sekarang pun kadangkala agama Islam itu pun saya hanya belajar melihat dari YouTube dengan apa, bahwa kadangkala agama Islam itu dikotori oleh beberapa orang. Ya, tapi kalau untuk saya, Islam adalah agama yang mulia, dan untuk saya juga sama dengan agama saya sekarang, Kristen, agama yang mulia. Jadi kita tidak bisa, saya sayangkan sekali bahwa Muslim itu yang di Indonesia sekarang ini ada beberapa kelompok yang selalu menghancurkan nama Islam. Tapi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mulia. Jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kita mengatakan, oh agama ini tidak benar atau agama Kristen tidak benar. Itu sama sekali tidak, itu salah kalau untuk saya pribadi. Karena agama Kristen adalah agama yang mulia. Kita percaya kepada Yesus. Sama dengan Bung Karno mengatakan kepada saya tidak mau pada waktu terjadi kejadian G30S itu. Bung Karno mengatakan, karena saya sebagai istri, saya katakan, Mas, kenapa tidak mengutuk PKI saja? Tidak mengutuk. Bung Karno mengatakan kepada saya, komunis itu bukan komunis seperti di luar. Itu komunis kita adalah bangsa sendiri. Saya tidak mau anak bangsa saya yang saya perjuangkan mulai dari kemerdekaan, saya perjuangkan untuk supaya bersatu. Saya tidak mau, makanya saya bukan komunis deh.
Tapi saya tidak mau pertumpahan darah antara kita sesama bangsa. Dan seperti adik, keluarga adik semua percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari agama lain tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena kamu percaya atau keluarga adik percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa sama dengan komunis Indonesia. Mereka tidak percaya Tuhan. Kenapa kita harus menginikan mereka pertumpahan darah hanya untuk begitu saja? Nah itulah, jadi untuk saya lebih baik kita mau Islam mau Kristen, marilah agama apapun juga, marilah kita bersatu sama-sama. Dan jangan sampai kita mengotori agama kita. Sama dengan di Kristen juga, jangan sampai ada beberapa orang juga yang mau mengotori agama Kristen. Kita harus yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan juga di agama Islam, bahwa jangan sampai ada orang yang mengotori nama agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mulia. Sama dengan agama saya Kristen adalah agama yang mulia, Pak. Itulah. Murni sekali seperti pendapat Bung Karno yang menginginkan bahwa tidak ada penistaan agama. Dan undang-undang pasal penistaan agama itu memang sudah diratifikasi, diperbaiki lagi sampai kepada pasal 156A. Tetapi dari suara ibu ini, istri beliau, kita bisa menangkap satu, bahwa semua agama itu baik dan mulia. Saya senang sekali mendengar pernyataan ini, agar bagaimana semua ulama tidak menghina keyakinan dan tidak menghina agama lain. Itu yang saya minta, yang saya harapkan dari pernyataan dan siaran-siaran saya yang saya lakukan lewat YouTube. Tetapi apa boleh buat, akhirnya saya harus membalas, harus menjelaskan kedudukan permasalahannya agar tidak terjadi hal-hal yang salah faham, salah mengerti. Nah, Tante, setelah itu berapa lama lagi bahkan punya keluarga lagi? Setelah... saya ya sesudah berapa tahun sesudah itu saya berkeluarga lagi, Pak. Tapi masih Muslim atau sudah masuk Kristen lagi? Saya belum, waktu itu masih Muslim. Nah sesudah saya habis ini saya ikutin karena saya lingkungan saya adalah Kristen. Mulai dari saya lahir sampai saya menikah itu saya masuk Islam. Dan untuk saya masuk karena keluarga saya boleh dikatakan semua Kristen. Tapi sebagian daripada keluarga saya juga ada yang Islam. Dan ada anak-anak saya juga menikah dengan Islam. Cucu saya juga menikah dengan orang yang beragama Islam. Makanya saya sangat sakit sekali kalau mengapa ada orang Kristen menginikan orang agama lain. Orang dari Islam menghina yang agama lain juga. Jangan, karena Islam itu adalah agama yang mulia, Kristen juga adalah agama yang mulia. Jadi itu sebenarnya hanya salah paham saja. Mereka melihat dari Alkitab, mereka melihat dari Al-Quran, dan mereka mengartikan lain-lain, salah. Jadi itu karena pengertian mereka salah, jadi itulah menjadi benturan untuk kita sesama agama. Tapi sebenarnya itu sama. Maksudnya juga di Al-Quran, Islam itu begini-begini. Itu sebenarnya sama dengan Kristen juga di Alkitab. Tapi karena salah pengertian saja, makanya terjadilah benturan, Pak Ibrahim. Sebenarnya itu hanya salah pengertian saja. Haleluya. Terus bagaimana bisa sampai ke Amerika? Saya waktu itu, saya bisa sampai... Saya sebenarnya pada waktu itu saya hanya vacation dan saya sudah pisah dengan suami saya, sudah bercerai resmi lah. Nah saya pada waktu itu saya vacation di sini tahun 98, Januari 98. Nah 98. Yang Pak Harto itu kan Mei 98. Yeah. Nah
Jadi Mama sudah duluan ke sini. Ya, 98 saya vacation. Lalu terjadilah gejolak di Indonesia. Nah, pada waktu itu semua menginginkan Pak Harto turun. Nah, jadi keluarga saya mengatakan, sudahlah kamu urus aja surat-surat, kamu di sini saja, untuk apa pulang ke Indo. Nah, kamu di sini kamu ya semuanya serba ini. Pada waktu itu kan Indonesia lagi begini-begini gejolak terus. Jadi akhirnya saya stay di sini. Dapat jodoh lagi orang sini, begitu Pak. Jadinya dapat jodoh orang bule. Amerika, ya orang bule. Nah udahlah, disitulah saya jadi akhirnya stay di Amerika. Tapi dengan YouTube ini, Pak YouTube daripada Pak Ibrahim, saya boleh menganjurkan kepada kita semua bangsa Indonesia yang ada di Indonesia sekarang ini, saya boleh menganjurkan, supaya kita semua berdamai. Janganlah kita memfitnah ini, memfitnah itu, atau ada pendeta memfitnah agama, ustadz, atau ada ustadz memfitnah pendeta. Jangan. Lebih baik kita bersatu seperti kemauan daripada Bung Karno. Janganlah kita saling gontok-gontokan. Marilah kita bersatu dan kita menghargai pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang ingin supaya bangsa Indonesia merdeka, bersatu. NKRI lah harga mati istilahnya. Mengapa kita harus memecah belah? Tidak perlu itu. Marilah kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itulah anjuran saya kepada bangsa kita Indonesia atau rakyat kita yang ada di Indonesia, supaya bersatulah. Sama dengan di sini kita, walaupun hanya segelintir saja kita bangsa Indonesia, tapi kita semua bersatu di Amerika sini. Bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang beragama Kristen, semua kita bersatu di sini. Ada acaranya apapun juga kita bersatu. Jadi kalau bisa di Indonesia pun begitu. Biar agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, apapun juga agamanya, bersatulah. Karena kita hanya punya satu tujuan, adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah Pak Ibrahim. Luar biasa pesan dari seorang wanita pejuang, yaitu istri dari proklamator Soekarno, yang sangat toleran sekali. Jadi bagaimana kita memahami pemikiran Bung Karno? Jadi cipratan pemikirannya itu kepada istri beliau saja sudah sedemikian rupa, dan jangan sampai bangsa kita ini tercabik-cabik, tercerai-berai karena masalah agama. Dan jangan ada ulama menghina pendeta, pendeta menghina ulama. Dan itulah juga yang menjadi perjuangan saya dan keinginan saya lewat YouTube ini. Ada pesan lagi sama Mama untuk penonton? Untuk penonton semuanya, marilah kita bersatu. Sekali lagi saya katakan, marilah kita jangan memecah belah NKRI. NKRI adalah harga mati untuk kita semua. Dan siapapun juga presidennya, tapi harus memperhatikan bangsa Indonesia. Itulah pesan saya.